उम्र में आपने अपनी वर्जिनिटी खोई? Who was the boy? Hello guys, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India dengan judul Pink. Film yang dirilis tahun 2016 ini disutradarai oleh Aniruddha Roy Chowdhury, dibintangi oleh Taapsee Pannu, Kirti Kulhari, Andrea Taryang, dan Amitabh Bachchan. Guys, aku kasih bocoran ya, jika film ini memenangkan 12 penghargaan, diantaranya aktor terbaik, film terbaik, dialog terbaik, dan banyak lagi. Aku pribadi suka banget dengan screenplay dari film ini. Kok bisa? Nah, makanya guys, simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan simak juga review di bagian akhir video ya. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Guys, film ini diawali dengan adegan di mana seorang pria tampak terluka di bagian mata dan pria ini dibawa oleh 3 orang temannya ke sebuah rumah sakit. Di sisi lain ada 3 gadis yang baru saja pulang. Kemudian mereka terlihat ketakutan dan sepertinya menyesali apa yang telah mereka lakukan. Seorang gadis yang bernama Minal masuk ke sebuah kamar mandi. Kemudian membersihkan percikan darah yang menempel di lengan dan lehernya. Film kemudian beralih ke adegan di mana seorang pria tua yang menggunakan masker dan berjalan sembari menghirup udara pagi. Pria tua ini bernama Deepak. Saat bertemu Minal, pria itu menatap tajam ke arah wanita itu. Suatu hari Pak Kasturi, pemilik rumah kontrakan di mana Minal tinggal, mendatangi Minal dan teman-temannya. Ia menanyakan sesuatu kepada Minal dan teman-temannya karena ia merasa aneh. Pak Kasturi ditelepon oleh seseorang dan orang itu memintanya untuk mengusir Minal CS dari rumah tersebut. Setelah pulang dari rumah Minal, Pak Kasturi malah disenggol oleh motor pria yang menelponnya tadi guys. Pria itu mengatakan agar Pak Kasturi segera mengusir ketiga orang yang mengontrak rumahnya. Pak Kasturi pun segera menelpon teman Minal yang bernama Falak. Falak mengatakan bahwa ia akan menjelaskan semuanya esok pagi. Minal mendapatkan telepon dari Anand. Pria ini mengatakan bahwa Minal harus membayar mahal tindakannya yang membuat teman mereka kehilangan matanya. Minal meminta maaf, namun pria tersebut tidak mau terima. Karena merasa terancam, Minal pun lapor polisi guys. Saat Minal melapor, polisi malah mengatakan bahwa ancaman itu tidak perlu ditakuti dan polisi seakan menyalahkan Minal karena menurut polisi wanita baik-baik tidak akan berurusan dengan pria seperti itu. Saat mengetahui Minal membuat laporan polisi, Falak marah. Ia tidak mau melibatkan polisi karena ia takut jika ayahnya mengetahui masalah ini. Keesokan harinya, Falak mencoba menghubungi Razbir untuk minta maaf. Namun Razbir enggan, dia mau Minal sendiri yang menemuinya langsung dan meminta maaf. Karena keangkuhan Razbir yang tidak mau memaafkan Minal, Falak terpancing emosinya dan malah balik memarahi Razbir. Guys, di antara keempat pria itu ada seorang bernama Viswa yang berusaha menenangkan teman-temannya agar jangan memperpanjang masalah ini. Namun Razbir CS tidak mau mendengarkan nasihat Viswa. Suatu hari Falak dipanggil bosnya karena foto mesumnya ada di internet. Di foto itu Falak seakan menawarkan jasa dirinya kepada pria hidung belang dengan imbalan rupiah. Karena itulah bosnya memecat Falak dan ia tidak mau perusahaannya memelihara wanita seperti Falak. Suatu hari ketika Minal jogging, Razbir dan teman-temannya menculik gadis itu guys. Saat Minal diculik, Deepak menyaksikan sendiri kejadian tersebut. Ia kemudian menelpon polisi, namun polisi malah tidak memberikan respon positif. Karena polisi menganggap Deepak tidak memberikan rincian detail tentang mobil penculik. Saat diculik, keempat pria ini melakukan pelecehan seksual terhadap Minal. Gadis ini berusaha minta maaf, namun Razbir CS tidak terima. Ketika Minal dipegang erat oleh Razbir dan Anand, pria gendut yang bernama Dampi malah meraba alat vital gadis itu di depan teman-temannya yang lain. Minal berteriak minta tolong tapi usahanya sia-sia. Setelah itu mereka melepaskan Minal dan melarangnya untuk melapor polisi. What happened? Are you okay?
Keesokan harinya Minal ditangkap polisi karena dianggap melakukan percobaan pembunuhan terhadap Razfir. Guys, masih ingat kan adegan di awal film di mana Razfir terluka di bagian matanya? Nah, gadis yang melukai Razfir adalah Minal dan gadis itu dilaporkan polisi karena kasus tersebut. Dan kecelakaan itu tidak membuat Razfir buta seperti yang disampaikan oleh Anan temannya. Saat Minal ditahan polisi, ayahnya datang menjenguk dan di depan ayahnya, sang polisi malah mengatakan bahwa Minal adalah seorang PSK. Hati sang ayah hancur berkeping-keping, namun ia terlihat menyembunyikan perasaan itu. Polisi juga menambahkan jika ingin mengeluarkan Minal, mereka harus memberikan uang jaminan. Saat malam tiba, Deepak mendatangi Andrea dan Falak karena ia melihat kejadian tadi pagi saat Minal ditangkap polisi. Ia meminta kedua teman Minal untuk mencari pengacara. Namun ketika mencarinya mereka tidak bisa menemukan satu pun karena mereka tidak punya uang buat membayar pengacara. Falak dan Andrea kemudian memilih mendatangi rumah Tuan Deepak untuk menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi. Keesokan harinya Deepak kembali mendatangi kediaman Falak dan Andrea dan ia siap menjadi pengacara Minal, guys. Oke guys, jadi Deepak ini adalah seorang pensiunan pengacara dan ia paham benar tentang urusan hukum dan kali ini ia bersiap untuk turun gunung buat bantu Minal. Berkat bantuan Deepak, Minal pun diberikan jaminan dan ia bisa bebas untuk sementara waktu sambil menunggu waktu persidangan. Sidang perdana pun digelar. Dalam sidang ini, pengacara Razfir yang bernama Prasan membuat tuntutan bahwa Minal melakukan percobaan pembunuhan terhadap kliennya. Menurutnya malam itu Razfir CS beritikat baik dengan menawari Minal dan kawan-kawan untuk makan di sebuah restoran. Namun Minal dan kawan-kawannya malah salah tanggap dan bahkan menawarkan mereka untuk berhubungan seks dengan imbalan uang. Saat Razfir menolak, Minal memilih menganiaya pria tersebut. Ketika giliran Deepak, pengacara ini mengatakan jika ini adalah kasus balas dendam. Razfir tidak terima Minal melapornya ke polisi saat mereka mengancamnya waktu itu. Jadi pria ini memilih menganiayai Minal dan mengintimidasi kliennya. Bahkan mereka pernah menculik dan menyekap Minal dalam mobilnya. Pengacara Razfir kemudian memanggil Sarla sebagai saksi. Polisi wanita itu mengatakan jika ia tidak bisa menangkap Minal saat kejadian dan baru menangkapnya sekarang karena wanita itu melarikan diri setelah kejadian tersebut. Guys, saksi selanjutnya adalah Mahesh Kumar dan ia adalah pelayan di resort tersebut. Kumar mengatakan jika Minal memukul Razfir dengan menggunakan sebuah botol yang bisa membahayakan nyawa pria itu. Ia menambahkan bahwa dari pakaian dan gerak-geriknya, Minal dan kawan-kawannya bukan wanita baik-baik. Selain Kumar, manajer resort juga bersaksi guys. Menurutnya, Minal dan kawan-kawan yang menawarkan hubungan seks dengan mengharapkan imbalan uang dari Razfir. Saat Minal bersaksi, ia hanya berkata singkat saja dengan mengatakan bahwa semua yang dikatakan saksi dari penuntut adalah bohong. Selanjutnya giliran Andrea yang bersaksi. Ketika ditanya kenapa ia memasuki kamar Dampi, Andrea mengatakan bahwa ia kebelet pipis dan saat ia hendak menumpang toilet di kamar Razfir, Razfir mengatakan bahwa toilet di kamarnya rusak, jadi ia diarahkan ke kamar temannya yang lain yang bernama Dampi. Andrea menjelaskan bahwa ia lama di kamar tersebut karena setelah menggunakan toilet, Dampi mematikan lampu dan pria itu menyentuhnya dan kemudian mendorongnya ke kasur. Andrea tidak menyelesaikan kalimatnya karena wanita itu merasa sangat malu. He touched my... Kesaksian Andrea kontras dengan penyampaian Dampi. Menurut Dampi, Andrea lah yang mencumbunya, kemudian melucuti pakaiannya dan ia berusaha menolak. Karena ia sudah punya pacar dan Dampi juga menambahkan jika dia berasal dari keluarga baik-baik dan merupakan tipe lelaki yang setia. Falak adalah orang selanjutnya yang dimintai keterangan. Dari kesaksian Falak, jaksa penuntut menegaskan bahwa gadis itu butuh dana yang besar untuk pengobatan keluarganya dan biaya renovasi rumah, sedangkan gajinya tidak mencukupi untuk menanggung semua itu. Ketika giliran Razfir bersaksi, diketahui bahwa pria ini mempunyai pendidikan yang bagus dan berkuliah di luar negeri guys. Razfir mengatakan bahwa ketiga wanita itu menggodanya malam itu di restoran tempat mereka bertemu. Menurutnya, Minal yang memberikan kode padanya untuk berpencar ke kamar masing-masing dan meminta uang sebagai imbalan untuk bersenang-senang.
Jika Raspir menolak, maka Minal akan berteriak seakan-akan ia diperkosa oleh Raspir. Karena Raspir menolak untuk diajak having fun dengan Minal, akhirnya Minal pun memilih mendorong pria itu, kemudian memukul kepalanya dengan botol minuman. Guys, Tuan Dipak ini memiliki seorang istri yang sedang sakit dan ia dirawat dengan sangat baik oleh Tuan Dipak itu sendiri. Tuan Dipak juga memperkenalkan 3 kliennya ini kepada sang istri tercintanya. Dan sambutan istri begitu ramah dan baik kepada Minal dan teman-temannya guys. Persidangan berlanjut saat Minal dimintai keterangan. Menurutnya seorang pria bernama Vishwa, teman sekolah Minal, memperkenalkan Raspir CS kepadanya. Setelah selesai nonton konser rock, Raspir mengajak mereka makan. Kemudian setelah makan dan minum, pria itu memaksa menyentuhnya. Minal mengatakan jika ia merasa jijik ketika seorang pria memaksanya dan ia tidak mau. Karena Raspir terus menyentuhnya, ia pun memukul pria itu dengan botol. Dan dari kesaksian itu, hakim menyimpulkan jika Raspir ingin mencabulinya dan ia memukul pria itu sebagai bentuk perlindungan diri. Jaksa penuntut memojokkan Minal. Ia mengatakan bahwa wanita baik-baik tidak mungkin mau menerima tawaran pria asing yang baru saja dikenalnya buat makan malam. Ia mengatakan Minal sengaja membidik sasarannya dengan memilih pria kaya seperti Raspir. Jaksa kemudian menampilkan foto di mana Minal menuangkan minuman untuk Raspir, yang artinya wanita itu memang berniat menggoda pria itu untuk bersenang-senang demi uang. Tak hanya bukti foto, pengacara juga menampilkan video rekaman CCTV. Dan dari rekaman pertama terlihat jika Minal dan teman-temannya keluar untuk ngobrol di luar kamar. Dan menurut tafsiran pengacara, mereka berembuk tentang harga. Video kedua menampilkan Andrea dan Dampi menuju ke kamar 503. Tak lama setelahnya diikuti pasangan Falak dan Vishwa yang masuk ke kamar lainnya. Kemudian semuanya kembali bergegas ke kamar awal di mana Minal dan Raspir ada di sana. Selanjutnya ketiga gadis ini kabur meninggalkan Raspir dan kawan-kawan. Jaksa menyimpulkan jika ketiga gadis ini bukanlah wanita baik-baik. Minal membantah. Ia mengatakan jika Raspir dan Jaksa berbohong. Ia pergi makan malam dengan Raspir karena temannya Vishwa memaksa. Ia juga tidak meminta uang dari pria itu. Ia memukul Raspir karena ia merasa jijik saat pria itu menyentuhnya. Hakim menghardik Minal. Ia menganggap wanita itu tidak menghargai persidangan dan sidang pun dibubarkan. Persidangan berlanjut dengan menghadirkan saksi polisi bernama Sarla. Dari keterangan polisi ini diketahui bahwa ia sengaja menangkap Minal atas perintah Raspir. Guys, Sarla berbohong dengan menuliskan laporan palsu seolah-olah Raspir melapor saat setelah kejadian pemukulan. Faktanya pria itu melaporkan Minal karena kasus balas dendam Minal yang melaporkan dirinya ke polisi setelah kejadian itu. Guys, momen yang agak tabu tapi dikupas tuntas di persidangan adalah Minal ditanyai oleh Dipak apakah gadis tersebut masih perawan atau tidak. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan di usia berapa ia kehilangan keperawanannya, kepada siapa dia memberikannya, dan atas dasar apa ia mau menyerahkan keperawanannya secara gratis tanpa bayaran. We liked each other. We did it because we wanted to. Dipak menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu untuk menegaskan bahwa Minal memang melakukan hal tersebut tanpa paksaan dan tanpa uang dan atas kemauannya sendiri. Sedangkan yang dilakukan Minal saat malam itu kejadiannya berbeda, yaitu ia mengatakan tidak untuk berhubungan dengan Raspir. Tapi meskipun ia berkata tidak, Raspir tetap memaksanya yang membuat Minal terpaksa memukul pria itu sebagai bentuk pertahanan diri. Guys, saat jaksa penuntut meminta Falak bersaksi kembali, ia memojokkan wanita itu dengan mengumbar kehidupan pribadi Falak. Di mana jaksa menyebutkan bahwa gadis itu adalah gadis simpanan seseorang bernama Javed. Merasa tertekan, Falak akhirnya membongkar kebenarannya. Pertama, ia mengatakan bahwa ia bukanlah gadis simpanan Javed. Dan tuduhan jaksa hanyalah sebuah kebohongan. Falak juga mengakui jika malam itu mereka memang menerima uang dari Raspir. Sekalipun mereka menerima uangnya, Minal pada akhirnya memutuskan untuk mengatakan tidak dan mengembalikan uang tersebut. Setelah Minal mengatakan tidak, Raspir terus menyentuh wanita itu dan memaksanya dengan cara yang tidak sopan. Setelah memberikan kesaksian, Falak menangis, begitupun Andrea dan Minal.
Mereka seakan ditelanjangi harga dirinya di depan umum. Sebenarnya mereka ingin merahasiakan fakta bahwa mereka menyetujui bayaran yang diberikan Razfir. Namun Falak yang terdesak sudah tidak kuat lagi guys, dan akhirnya membuat fakta itu terkuak. Tak cukup menangis di pengadilan, Minal dan teman-temannya melanjutkan hujan air mata mereka di rumah kontrakannya. Deepak kemudian meminta Razfir bersaksi. Dari kesaksian Razfir disimpulkan jika Razfir memang menganggap Minal CS adalah wanita gampangan karena mudah diajak keluar dan minum dengan orang asing. Deepak kemudian menunjukkan foto adik Razfir yang terlihat minum dengan seseorang di sebuah bar. Razfir naik pitam guys. Ia dengan terang-terangan mengatakan di depan pengadilan bahwa ketiga gadis itu adalah wanita karena ketiganya bisa diajak keluar oleh pria asing yang tak dikenal dan siapa saja bisa menggoda wanita seperti itu. होता है ऐसी लड़कियों का नाम पता है क्या बुलाया जाता है इनको? Razfir! Prashant! Guys, sebenarnya apa yang disampaikan Razfir secara tidak langsung bahwa ia malam itu juga menggoda Minal dan teman-temannya. Ini membantah apa yang ia katakan di awal tadi, di mana ia mengatakan bahwa Minal CS lah yang menggoda mereka, bukan sebaliknya. Ketika diminta untuk menyampaikan kata penutup, jaksa penuntut bernama Prasant mengatakan jika kliennya berasal dari keluarga terpandang dan dengan nama yang sangat baik pula. Ia digoda oleh 3 gadis yang mengharapkan bayaran dari Razfir. Untuk itu, Minal harus dijatuhi hukuman penjara 10 tahun. Sedangkan 2 temannya, mereka harus dipenjarakan 6 bulan agar berhenti menjadi PSK. Ketika tiba giliran Deepak, pria ini menuturkan jika seseorang mengatakan tidak, itu artinya tidak. Terlepas apakah orang itu istri, pacar, teman, atau bahkan PSK sekalipun. Jika ia bilang tidak dan seseorang memaksanya untuk melakukan hubungan badan atau melecehkannya secara fisik, maka itu adalah sebuah pemerkosaan. Dengan mempertimbangkan fakta persidangan dan keterangan dari para saksi, hakim memutuskan untuk memvonis bebas Minal dari tuntutan. Dan sebaliknya menjatuhkan hukuman terhadap Razfir dan kedua temannya atas tuduhan pelecehan seksual. Sedangkan untuk Vishwa, ia hanya diberikan peringatan guys. Dan film pun berakhir. Oke guys, it's review time. Menurut aku pribadi, film ini memiliki 3 kelebihan. Pertama, film ini memiliki karakter yang kuat terkait dengan pesan moral yang ingin disampaikan ke penonton. Selama ini orang-orang berpikir jika PSK adalah gadis bayaran yang bisa dipekerjakan kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Padahal faktanya, PSK juga manusia. Ketika mereka mengatakan tidak, itu artinya tidak. Dan jika seseorang memaksa, itu artinya adalah sebuah pelecehan yang bisa berujung ke kasus pemerkosaan. Kelebihan kedua adalah film ini memiliki screenplay yang bagus banget. Jadi gak heran kalau film ini meraih penghargaan untuk kategori dialog terbaik untuk 3 jenis penghargaan yang berbeda. Dan kelebihan terakhir adalah tentunya pada bintang-bintang yang ikut bermain di film ini guys. Aktor senior seperti Amitabh Bachchan bahkan memenangkan Best Actor untuk aktingnya di film ini. Untuk kekurangannya sendiri, film ini agak monoton menampilkan sinematografi dengan latar persidangan. Dengan alur yang memang cenderung datar tanpa flashback yang mewarnai adegan dalam film itu, jadi agak terkesan membosankan. Ditambah dengan ending yang kurang hits. Oke, secara personal, overall aku memberikan nilai 7,9 dari 10 untuk film Pink ini guys. Nah, bagaimana dengan Anda?